Nah, kita harus tahu apa itu ekosistem. Ekosistem merupakan penggabungan dari setiap unit biosistem melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu dan ada siklus material antara organisme dan anorganisme. Kita lihat yang pertama komponennya yaitu abiotik. Contohnya yaitu tanah. Tanah dan batu, beberapa karakteristik meliputi struktur fisik tanah, pH, dan komposisi mineral membatasi penyebaran organisme berdasarkan pada isi sumber makanan mereka yaitu di tanah. Oke, contoh yang pertama yaitu sapi. Hewan sapi merupakan mamalia berkaki 4 yang umumnya mempunyai tanduk. Namun demikian, karena seleksi alam, telah banyak tersebar sapi yang sudah tidak mempunyai tanduk. Sapi merupakan hewan ruminansia. Nah, sebagai hewan ruminansia, sapi memakan dan mencerna tumbuhan dengan fermentasi dalam sistem pencernaannya. Nah, lambung sapi terdiri atas 4 ruangan, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, rumput adalah produsen dan sapi adalah konsumen. Kenapa demikian? Karena rumput sebagai produsen dia yang menghasilkan makanan sendiri dan sapi yang akan memakan rumput tersebut. Akibatnya sapi dinamakan konsumen tingkat 1 atau konsumen primer. Lalu, kenapa kita memerlukan tanah? Karena ketika sapi memerlukan rumput, rumput itu ada di tanah karena tanah adalah sumber makanan bagi sapi. Taksonomi dari sapi, Kerajaan Animalia, Phylum Chordata, kelas Mamalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos dan spesies Bos taurus. Itu menurut Linnaeus tahun 1758. Nah, dalam satu ekosistem terdapat komunitas. Komunitas adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan juga habitat yang relatif sama. Contohnya yaitu sapi. Di sini habitatnya yaitu di sawah. Terdapat komunitas dari sapi bisa kita lihat di sawah tersebut. Nah, sawah merupakan salah satu ekosistem buatan manusia. Tujuannya yaitu untuk melakukan kegiatan bercocok tanam. Juga kadang sawah digunakan manusia untuk digunakan sebagai tempat peternakan. Contohnya yaitu sapi bisa kita lihat. Rantai makanan juga terjadi di sawah. Tapi kita tidak akan fokus pada rantai makanan, kita akan fokus pada ekosistemnya. Bisa kita lihat sapi yang sementara memakan rumput di sawah. Terdapat komunitas sapi di sana. Hubungannya itu sangat tercipta antara abiotik dan juga biotik. Oke, kita masuk yang kedua yaitu hewan kucing. Nah, hewan yang kedua yaitu kucing. Kucing cenderung hidup dalam lingkungan yang tenang dan juga nyaman. Nah, kucing pada dasarnya adalah hewan teritorial
yang sangat menjaga kuat lingkungan tempat tinggalnya. Dan juga bagi beberapa kucing, rumah tempat tinggal mereka dijadikan sebagai teritorial. Jadi, mereka sangat menjaga rumah tempat tinggal dari kucing tersebut. Nah, kucing biasanya dijadikan hewan peliharaan di rumah-rumah manusia. Jadi itu merupakan ekosistem buatan. Salah satu contohnya yaitu tadi ada pemukiman, ada sawah, dan juga ada di rumah-rumah warga. Baik, kita lihat taksonomi dari kucing. Yang pertama, kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Felidae, genus Felis, dan spesiesnya yaitu Felis catus. Itu menurut Linnaeus tahun 1758. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu hewan anjing. Hampir sama dengan kucing, anjing biasanya dijadikan sebagai hewan peliharaan di rumah-rumah orang, dan biasanya anjing menggunakan tempat tinggal mereka sebagai wilayah teritorialnya. Jadi mereka sangat menjaga kuat wilayah teritorialnya. Seperti halnya kucing, anjing merupakan hewan yang hidup di ekosistem buatan. Ekosistem buatan manusia yaitu di pemukiman atau rumah-rumah warga. Nah, kita lihat taksonomi dari anjing. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Carnivora, famili Canidae, genus Canis, spesies Canis lupus. Itu menurut Linnaeus 1758. Nah, kita masuk yang selanjutnya yaitu kambing. Kambing merupakan binatang memama biak yang berukuran sedang. Kambing ternak atau Capra Aegagrus hircus adalah subspesies kambing liar yang secara alami tersebar di Asia Barat Daya dan Eropa. Kambing liar jantan maupun betina memiliki tanduk sepasang, namun tanduk pada kambing jantan cenderung untuk lebih besar daripada tanduk pada kambing betina. Kambing juga dijadikan hewan peliharaan sama halnya dengan kucing, anjing. Jadi, ekosistem dari kambing yaitu ekosistem buatan, yaitu di rumah-rumah warga. Karena kambing dijadikan hewan peliharaan. Nah, bisa kita lihat di video bahwa ada kambing-kambing, ada beberapa kambing disebut komunitas kambing. Jadi mereka itu ada beberapa macam warna. Pada kambing ada yang coklat, ada yang putih, dan juga ada yang hitam. Jadi itu merupakan contoh komunitas. Selanjutnya kita akan lihat taksonomi dari kambing. Kerajaan Animalia, filum Chordata, kelas Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Capra, spesies Capra Aegagrus, dan subspesiesnya Capra Aegagrus hircus. Oke, dan terakhir yaitu adalah salah satu contoh ekosistem buatan juga, itu adalah kebun binatang. Kita tahu bersama bahwa di dalam kebun binatang ada berbagai macam jenis hewan. Contohnya yaitu ini monyet. Monyet ini ada berbagai macam jenis yang ada dalam video. Itu merupakan jenis ekosistem buatan. Baik, sekian dulu materi kita tentang ekosistem buatan berserta contoh
contoh-contoh hewannya. Sekian dan terima kasih.